masih bersama kami di Berita Padang. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pada pagi hari ini. Dua pencuri aki di tower operator telepon seluler diringkus polisi. Meriah proses melewakan gelar labai di Padang Pariaman. Coba kunci ko payah. Aku ndak ada. Aku ente istirahat banyak. Dalam rekaman kamera pengintai, seorang pria dengan santainya membobol kotak amal saat masjid sedang sepi. Polisi yang mendapatkan laporan melacak keberadaan pelaku yang berada di sebuah hotel di Kota Payakumbuh. Petugas menangkap pelaku pada Kamis pekan silam. Dari tas pelaku, polisi menemukan uang kertas receh lebih dari 2 juta rupiah, serta obeng yang digunakan untuk membobol kotak amal. Selanjutnya petugas membawa pelaku ke rumah kontrakannya di Tanjung Pauh, Payakumbuh untuk menunjukkan hasil curian yang lain. Pelaku yang awalnya bersifat kooperatif berupaya kabur, namun langkahnya terhenti setelah polisi menembak kakinya. Dari keterangan pelaku, hasil curian yang lain diserahkan ke penadah yang bernama Gogon. Petugas pun menangkap Gogon yang berada satu kontrakan dengan pelaku. Kedua pelaku merupakan residivis dan pernah satu sel saat menjalani hukuman di Lapas Sawalunto. Dari keterangan pelaku, hasil curiannya juga digunakan untuk membeli narkoba. Ini adalah pelaku daripada Kota Amal yang mana dari hasil pengembangan kurang lebih ada 20 TKP di wilayah daripada Polres Payakumbuh. Dan kami sudah mengamankan 2 orang, satunya adalah pelaku, satunya adalah penadah. Dari kedua tersangka, petugas menyita barang bukti berupa 2 unit laptop, 1 ponsel, dan sepeda motor yang kerap digunakan dalam menjalankan aksi. Saat ini, kedua tersangka masih menjalani pemeriksaan di Mapores Payakumbuh untuk proses hukum lebih lanjut. Sri Louis melaporkan dari Kota Payakumbuh. Satlantas Polresta Padang mendatangi dan memburu kendaraan yang menggunakan knalpot bising yang merupakan knalpot modifikasi yang memekakan telinga di sejumlah jalan utama di Kota Padang. Beberapa pengendara ada yang bersikap kooperatif ketika disuruh berhenti. Mereka langsung memperlihatkan surat-surat kendaraan masing-masing. Namun pemilik kendaraan lainnya mencoba kabur. Petugas mengejar mereka walau hal itu membahayakan nyawa kedua pihak. Razia ini menindaklanjuti banyaknya laporan masyarakat tentang kendaraan memakai knalpot bising yang sangat mengganggu kenyamanan. Dalam razia tersebut, polisi menjaring 120 sepeda motor dan 10 mobil yang memakai knalpot bising. Ini sudah 90 kendaraan sepeda motor yang terjaring menggunakan knalpot brong dan yang tidak menggunakan TNKB. Ketika Anda menggunakan yang tidak sesuai spek kendaraan, itu akan mengganggu terhadap tertibnya lalu lintas. Tapi masyarakat yang di sekitar tempat ibadah terganggu juga. Tentunya kita melakukan penilangan. Yang tidak menggunakan TNKB, kita akan cek apakah motor ini berasal ataupun digunakan dari kejahatan. Pemilik kendaraan dikenai sanksi dan membayar sejumlah denda sesuai dengan keputusan hakim saat sidang tindak pidana ringan yang diikutinya. Sedangkan kendaraan yang tidak memiliki kelengkapan surat-surat akan diperiksa lebih lanjut. Polisi ingin memastikan apakah kendaraan tersebut hasil kejahatan atau pernah digunakan untuk kejahatan. Alfi melaporkan dari Padang. Dua pencuri aki di tower telepon seluler diringkus Satreskrim Polresta Padang di daerah Bypass Ketaping, Kecamatan Kuranji, pinggiran Kota Padang, pada Kamis malam pekan lalu. Setelah dibekuk, Adit dan Nanda dibawa petugas ke semak-semak untuk menunjukkan tempat mereka menyembunyikan aki yang dicurinya. Polisi agak kesulitan membawa aki hasil curian tersebut karena ukurannya yang besar dan berat. Dari kedua pelaku ini, polisi menyita 4 buah aki.
Penangkapan kedua pelaku atas laporan operator telepon seluler yang kehilangan sejumlah aki di tower mereka di daerah Indarung pada tanggal 25 Januari lalu. Namun ketika hendak menjual aki tower di daerah Kuranji, keduanya ditangkap polisi tanpa perlawanan. Kita telah mengamankan 2 orang tersangka pencurian aki tower di TKP di Indarung. Penangkapan mana tersangka mau menjual barang tersebut. Pada saat menjual, kita amankanlah 2 orang tersangka berikut barang bukti. Tersangka mengakui perbuatannya sudah 2 kali melakukan di TKP yang sama. Tersangka dan barang bukti kita amankan Mapolresta Padang untuk pengusutan lebih lanjut. Selanjutnya, kedua pelaku digelandang ke Mapolresta Padang untuk proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Labai adalah sebutan untuk salah seorang tokoh agama setiap kampung di Padang Pariaman. Tak mudah untuk memangku jabatan ini karena harus memiliki kemampuan yang mumpuni. Untuk mendapatkan posisi ini, seringkali dilewakan secara meriah. Seperti terlihat dalam kegiatan di Kanagarian Sungai Gimba, Kecamatan Ulakan Tapakis. Dimulai dari Rumah Gadang Rangkayo Rajo Mangkuto Nagari Sungai Gimba, calon labai terlebih dahulu berziarah dan berdoa di makam leluhur mereka. Setelah itu, calon labai diarak keliling kampung dan berakhir di masjid. Prosesi ini diikuti tokoh adat, tokoh agama, bundo kanduang, hingga anak-anak di kampung ini. Kaum ibu juga membawa makanan di dalam jamba untuk dimakan bersama di masjid. Arak-arakan ini bertujuan memberitahu masyarakat bahwa hari itu ada labai yang akan dilewakan. Selain diiringi oleh gendang tasa, prosesi ini juga ditandai dengan tembakan badia balansa sebagai tanda kegembiraan warga memiliki seorang labai yang baru. Di dalam masjid dilanjutkan dengan perundingan antara tokoh adat dan tokoh agama sebagai pertanda pengukuhan akan dimulai. Pengukuhan labai ini ditandai pemasangan kopiah yang berbeda dari masyarakat biasa, yakni adanya garis-garis putih. Selain itu juga diberikan 1 ikat daun kelapa yang bermakna sebagai suluh bendang atau orang yang akan menerangi kampung mereka. Prosesi mencapai puncaknya saat kain salamiri dipasangkan di lehernya. Labai Mudo pun mengucapkan janjinya. Salah satunya adalah memastikan untuk selalu menerapkan filosofi Minang, yaitu adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah. Satu, bahwa saya akan memelihara dan menjunjung tinggi dan mengamalkan adat Basandi Syara Basandi Kitabullah, Syara Mangato adat memakai. Sebuah bendang dan diberikan kangku labai, artinya ikako menyuarakan katakanlah adek Basandi Syara Basandi Kitabullah. Tentu di sisi agama labai adalah bidang saraknya di katakanlah di korong yang disampaikan tadi. Masyarakat harus menghormati labai dalam menjalankan tugas di bidang keagamaan di kampungnya. Bagi warga yang melanggar dengan merendahkan atau menghina sang labai, bakal didenda seekor kambing. Kita jumpa ditunduk kambing di pasar Narami, maka dia orang tu akan didanda petak kambing, didenda dengan seekor kambing. Jadi tujuan ini memberitahukan kepada orang banyak bahwa si Casril ini sudah menjadi labai. Tidak boleh, jangankan menghina, menzolimi, menyebut namanya saja tidak boleh lagi. Sebagai bentuk kegembiraan dan rasa syukur, acara diakhiri dengan makan bajamba oleh seluruh masyarakat, tokoh adat,
dan tokoh agama. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Padang pagi ini. Saya Frin Meriana dan tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.